Ya kira-kira seperti itu ya. Saking indahnya gue nggak mau tidur sih. Oke, full time ya. Sebentar, ini scripts. Oke. Oke, udah full time dan ini sekarang saya sebelum ke kolom komentar, sebelum saya lanjut ke kolom komentar, saya mau bahas dulu ini untuk statistik kita ya. Oke, ini sebentar, salah. Ini mau lihat untuk statistiknya ya. Kita wah ini 1,88 tapi bisa jadi 4 gol ya. Dan dari Spurs ini 0,07 bisa menjadi 1 gol. Ya, kalau kita lihat juga ini secara momentum kita menguasai pertandingan ya. Sayang sekali kita tidak bisa clean sheet hari ini. 1 gol Richarlison. Ini saya mau mengulang lagi ya, ini untuk gol Richarlison ini menurut saya bukanlah kesalahan David Raya. Jadi ini saya mau mengulang tadi, ini kenapa David Raya ada semaju itu, karena inilah peran dari seorang ball playing goalkeeper. Jadi seorang ball playing goalkeeper ini dia memang harus maju. Kenapa harus maju? Karena dia menjadi salah satu opsi passing bola juga gitu ya. Ditambah dia juga harus melihat arah permainan bola. Jadi gol Richarlison ini menurut saya adalah kejelian Richarlison. Jadi buat saya ini memang kejelian Richarlison begitu dia merebut bola dari Zubimendi di tengah lapangan, dia ngelihat si si David Raya yang jauh, langsung dia lakukan volley. Nah itu menurut saya sih lebih ke kejelian Richarlison ya. Jadi bukan buat saya bukan kesalahan David Raya, karena memang dari pola permainan Arsenal dia harus ada di situ, dia harus ada di depan ya. Sekali lagi kenapa, karena dia menjadi salah satu bagian opsi passing pada saat bermain bola gitu ya. Nah itulah tugas seorang ball playing goalkeeper, dan saya juga sering bilang ya bahwa seorang ball playing goalkeeper itu kalau dia salah itu nggak ada yang bisa cover gitu loh. Beda dengan pemain-pemain lain, ketika mereka melakukan kesalahan, di belakangnya masih ada pemain yang bisa cover, dimana kalau back yang salah ya goalkeeper masih cover gitu. Nah ini sekarang kalau goalkeepernya yang salah sebagai seorang ball playing goalkeeper, dia nggak ada siapa-siapa di belakangnya yang bisa ngecover dia gitu. Jadi ya inilah, jadi kayak golnya tuh jadi kayak berasa gol lucu kan, golnya Richarlison itu jadi kayak kesalahannya si David Raya yang lucu, tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang lucu ya. Itu memang ya sekali lagi kejelian Richarlison melihat hal itu. Dan kita tadi juga, saya tidak melihat golnya Eze yang terakhir, tapi tadi untuk gol yang pertama itu golnya Trossard itu keren banget ya. Itu tadi yang saya bilang 360 no scope itu ya. Bagaimana dia harus memutar badannya dia 360 derajat untuk lalu menendang bola gitu kan ke arah gawang yang dijaga dengan sangat luar biasa. Ya, itu sih ya. Jadi ini juga hat-trick pertama Eze di debut dia North London Derby ya. Jadi ini saya rasa adalah malamnya Eze hari ini ya. Jadi dengan keunggulan 4-1 ini menurut saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, dan dengan ini di tabel kita unggul 6 poin dari kedua Chelsea ya, dari peringkat 2 Chelsea, dan unggul 7 poin dari Manchester City. Kalau dari Liverpool ini kita sekarang unggul 11 poin. Saya rasa mungkin saat ini yang paling dekat kita, lawan kita ini adalah Chelsea dengan 6 poin. Jadi masih sangat dekat ya ini untuk posisi posisi klasmen. Jadi masih sangat jauh dari kata apa ya? Masih sangat jauh dari kata aman lah ini, kalau kita ngomong di IPL ini masih amat sangat jauh dari kata aman. Masih
banyak pertandingan yang harus dilakoni. Jadi ya ini kita unggul di sini 6 poin, masih harus bermain lagi untuk pertandingan-pertandingan lain untuk semakin mengamankan jumlah poin kita ya. Sekarang kita ke kolom komentar yang udah mulai rame lagi nih ya. Ya, selesai full time, full time. Derby Milan, Bang. Enggak ah. Kalau Derby Milan enggak ya, ini karena ya udahlah, udah besok nih hari kerja. Jadi sudah selesai. 0224. Bang, misalkan Havertz, Gyökeres, Gabriel Jesus balik ke bench, menurut lu siapa yang di bench yang perlu dipinggirkan? Kalau dalam artian dipinggirkan dalam artian ya nantinya kita akan lepas, menurut saya sih kayaknya Gabriel Jesus ya. Jadi pasti antara Havertz atau Gyökeres yang akan main. Tapi paling enggak menurut saya untuk Havertz, Gyökeres dan Jesus. Havertz, Gyökeres dan Jesus sampai dengan akhir musim menurut saya tiga-tiganya sih bakal kepake sih. Rotasi tiga pemain ini saya rasa akan dirotasi dan menurut saya akan kepake tiga-tiganya ya. Ini untuk Havertz, Gyökeres dan Jesus sampai akhir musim gitu. Nah, dan makanya nanti kalau itu kan mau beli siapa namanya? Mau beli si siapa sih tadi? Yang dari ini itu ya pasti harus salah satu dilepas, tapi saya rasa striker kita ini ke depan akan 3 orang juga tetap ya. Yang paling dekat sekarang Chelsea dan City 6 dan 7 poin ya, itu masih poin yang masih sangat bisa dikejar oleh Chelsea dan City ya. North London Forever. Oke, nanti sebelum kita tutup ya, kita akan North London Forever. Kemenangan yang nyaman, Chelsea dan City masih bahaya. Eze man of the match sudah pasti ya dengan hat-trick. Arsenal mainnya asik banget di final Spurs ya, karena akhirnya mereka harus main terbuka kan. Jadi ya itulah makanya kita bisa mengacak-acak mereka lagi gitu. Finishing seperti Eze yang Arsenal butuhkan, betul. Nah ini ya pemain yang lagi on fire juga nih ya. Kemarin dia juga di timnas Inggris kan ngegolin juga ya. Odegaard harus cari posisi baru. Eze udah efektif banget. Babak kedua setelah gol ketiga agak sedikit oleng. Untung nggak jadi loyo, save 3 poin. Andai pekan depan bisa bawa 3 poin dari Stamford Bridge, mantap. Iya, dan harapan kita tetap supaya bisa membawa 3 poin dari sana ya. Yildiz, bukan Yildiz yang saya maksud tadi, si siapa sih striker itu yang dari Jerman itu, siapa sih siapa sih tadi nama pemainnya jadi lupa. Siapa sih kok jadi lupa. Bukan Semenyo, siapa sih yang inilah tadi itulah pokoknya. striker kita nggak mau beli Woltemade. Spurs kalah segalanya dari Arsenal ini tengah ya benar-benar nggak berkutik tadi ya. Cuman ya tadi sayang sekali kita hari ini nggak bisa clean sheet ya. Eze hat-trick pertama ya di London Derby. Dan iya nih yang makin sakit ini karena Eze ini kan target utamanya Spurs ya di jendela transfer kemarin yang kita tikung gitu kan. Jadi ini memang rasa sakit yang luar biasa banget ini dengan Eze ini bisa hat-trick melawan Spurs nih ya. Klub burung masuk goa. Timur sangat vital, iya. Eze kanan kiri oke kakinya. Woltemade, Adeyemi, nah iya ini Adeyemi. Jadi kalau tadi mau beli Adeyemi menurut saya sih
paling Jesus yang akan dilepas gitu. Dan dengan Adeyemi pun itu tadi saya rasa tetap akan jadi 3 striker kan. Eh eh, Gyökeres, Havertz sama si Adeyemi itu gitu. Inkapie menunjukkan kualitasnya, menunjukkan banget step up dia ya. Unggul 6 poin pas habis ini derby London versus Chelsea, match yang seru. Jadi kita nggak usah, sebenarnya kalau buat saya kita jangan ngelihat Chelsea dulu, kita ngelihat Bayern Munchen dulu ya. Ini di Champions League yang nanti hari Kamis kalau nggak salah ya. Ambil Semenyo nggak sih bang biar masalahnya sekarang Semenyo nih mau ditaruh mana gitu kan. Ya paling sih kalau kita mau ambil Semenyo ya nanti antara salah satu lah, itu Martinelli atau Trossard pasti harus dilepas. Menurut saya sih Semenyo itu salah satu, Trossard atau Martinelli harus dilepas. Frank lagian pakai nanya who is Eze, langsung dibikin 3 gol. Double pivot kita Rai Zubi nggak bisa ditembus. Tadi sebenarnya sempat kecolongan juga kan Zubimendi, makanya tadi gol 1 itu ya. Zubimendi kebanyakan goreng jadi gol 1. Nah iya ini tadi ya. Pekan depan City lawan siapa? Next. Oh untuk City. Sebentar. Coba kita lihat fixtures untuk pekan 13 ya. Untuk pekan 13 City nanti ketemu Leeds. Jadi harusnya sih mereka aman lah ya ini, bisa Leeds nggak harusnya City bisa menang dengan mudah lah lawan Leeds ya. Liverpool akan ketemu West Ham yang menurut saya akan cukup tricky nih West Ham ya, Liverpool karena ada di kandangnya West Ham nih. Eta Eyong enggak sih, bukan Eta Eyong tadi, apa tadi si ini siapa, Adeyemi tadi ya. Let's go, treble di depan mata, hat-trick terakhir di London Derby itu 78 kalau nggak salah lawan Sunderland, koreksi ya. Nanti kita cek, saya belum mengecek juga soalnya dia Gunners juga Semenyo ya. Saya rasa pasti paling tinggal salah satu lah itu antara Trossard atau Martinelli, menurut saya akan dilepas. Arteta wajahnya bersinar banget setelah laga. Maxim Bayer bang, striker Dortmund. Enggak, kayaknya sih enggak sih itu ya Maxim Bayer ya. Lawan Bayer dilepas aja, keluarin lapis 2 udah pasti lolos Champions ini. Ya bisa jadi sih, bisa jadi. Nanti kita lihat ya. Makanya bang, aku panggungnya Eze ya, terlalu melihat City dan Liverpool tanpa sadar Chelsea. Iya, Chelsea nih ternyata mengagetkan ya. Tiba-tiba ada di nomor 2 gitu kan. Ini saya rasa satu hal yang perlu kita waspadai juga nih ya Chelsea. Oke, teman-teman, saya rasa sekian dulu ya. Ini udah 1:30, saya mau istirahat dulu. Terima kasih ini sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nemenin tadi ya. Dari tadi jam 11 sampai ini udah 1:30. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga tadi untuk yang udah nyawer-nyawer hari ini. Sangat membantu untuk perkembangan channel ini ya. Jadi ya, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya, jadi semakin cepat kita kejar ke 2000 subscriber ya. Oke, dari saya sekian dulu, terima kasih. Kita tutup dulu hari ini ya. Jadi silakan dibantu like, share, dan subscribe-nya ya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.